Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Effendi, NIM 8782200674 dari kelas 4G Prodi PGSD. Untuk memenuhi tugas 3 pembelajaran mikro pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau RPP. Yang bertema magnet dan gaya magnet, dengan subtema pemanfaatan magnet di lingkungan sekitar. Dalam RPP saya yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta penilaian. A. Kompetensi inti. Ada beberapa poin. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, atau tetangga. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dengan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, memahami sifat-sifat dan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Kemudian ada juga indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet, menjelaskan pengertian magnet, serta menyajikan hasil percobaan secara sederhana melalui lisan maupun tulisan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ada beberapa poin tujuan pembelajaran dalam RPP saya. Ada 5 poin. Poin yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet. Yang ketiga, dapat menyebutkan sifat-sifat magnet. Yang keempat, dapat memberikan contoh pemanfaatan magnet di lingkungan sekitar. Yang kelima, dapat melakukan percobaan sederhana tentang magnet dan menyajikan hasilnya. Kemudian materi pembelajaran, yang pertama itu ada pengertian gaya magnet, kedua sifat-sifat magnet, menarik benda tertentu, memiliki 2 kutub, dan lain-lain. Itu sifat-sifatnya kan. Kemudian ada juga benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet, apa saja. Terus ada manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode pembelajarannya, di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran itu melalui Project Based Learning atau PJBL. Metode pembelajarannya saya menggunakan demonstrasi, praktek langsung, dan tanya jawab, agar siswa itu lebih mendalami materi kalau dia terjun langsung ke lapangan. Jadi tidak hanya bisa melalui teori saja, tapi juga bisa langsung terjun ke lapangan agar pemahamannya lebih mendalam. Kemudian F. Media dan sumber belajar. Media dan alatnya melalui teks bacaan. Terus ini bahan utamanya magnet, kemudian paku dan kertas. Paku dan kertas itu buat bedain mana ini benda magnetik dan non magnetik gitu. Terus langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, kegiatan inti, menulis, mengamati,
lalu berdiskusi. Penutupnya saya melakukan refleksi atau pembelajaran yang telah berlangsung, kayak bertanya apa yang kamu dapatkan dalam kegiatan belajar hari ini, terus ada nggak hal-hal yang belum diketahui, belum dipahami. Jadi kita bisa tahu siswa itu pemahamannya sampai mana. Kemudian teknik penilaiannya, yang A itu penilaian sikap, mencatat hal-hal menonjol positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. Kemudian penilaian pengetahuan, ini yang utama juga ya. Apakah siswa ini sudah mampu menjelaskan pengertian gaya magnet dalam bahasa sederhana melalui tekniknya, melalui tes tertulis. Bentuk instrumennya soal pilihan ganda, isian atau uraian. Kemudian unjuk kerja, siswa itu melakukan teknik percobaan gaya magnet terhadap benda di lingkungan sekitar dengan benar. Praktik gitu. Jadi kita memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba mana benda-benda yang termasuk ke dalam benda magnetik maupun non magnetik. Bentuk instrumennya rubrik penilaian pada siswa, hasil praktik siswa. Nah, jadi nanti di akhir siswa itu diberikan kesempatan untuk mengumpulkan hasilnya. Dia suruh ngelompokin benda-benda yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet. Kemudian ada pengayaan juga. Ini kalau waktunya sisa, siswa dapat mencoba mempraktikkan teknik percobaan gaya magnet terhadap benda di lingkungan sekitar. Untuk tes tertulisnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dengan jelas, seperti apa yang dimaksud dengan gaya magnet, mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat magnet, benda apa yang tergolong ke dalam benda magnetik dan non-magnetik, apa manfaat magnet bagi kehidupan manusia, lalu mengapa kita harus mengetahui gaya magnet bereaksi pada benda di lingkungan sekitar. Lalu saya akan memberikan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD seperti di gambar ini. Nah, di sini terlihat ada nama, kelas, ini magnet. Ini ada perintahnya, disuruh mengamati benda-benda di bawah ini, lalu tentukan dan kelompokkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nanti siswa disuruh melihat di sini ada benang, garpu, pensil, kunci, gunting, baut, obeng, sisir, buku, jam tangan, topi, penghapus. Nah, nanti siswa disuruh mengelompokkan mana benda-benda yang termasuk ke dalam benda yang dapat ditarik magnetik, atau benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet atau non-magnetik. Saya rasa cukup untuk presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.